Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Fikri Saliha, NRP 500121144. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETS dari seismologi dengan dosen Bapak Saifuddin. Jadi di sini soalnya itu diberikan data seismik dari gempa Jepang yang nantinya kita itu menentukan epicenter dari gempa tersebut dengan rumus. eh, Nah, untuk menentukan jarak dari seismometer terhadap epicenternya itu kita menggunakan rumus R sama dengan waktu waktu awal datangnya gempa terhadap gelombang S-nya dikurangi waktu dari gelombang P-nya dibagi satu per kecepatan gelombang S dikurangi satu per kecepatan gelombang P dengan asumsi konstan Vs sama dengan 3 km per jam dan Vp-nya itu akar 3 dari Vs akar 3 VS. Nah, nanti kita menggunakan tabel untuk nah, memasukkan data stasiun dari Jepang. Nanti jadinya seperti ini, 15 data. Dan latitude dan longitude-nya itu dari data Jepang juga. Nanti kita nentuin jarak epicenternya sama waktu gelombang S dan gelombang P-nya dengan menggunakan MATLAB. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini kode dari Bapak Saifuddin. Nanti kita run. Jadinya kita run itu seperti ini. Nah, ini contohnya di stasiun IWT 020 ya. 020 itu kita eh, untuk menentukan TS dan TP-nya itu kita titik. Kalau untuk gelombang gelombang P itu kita nentuinnya dari letak, nah letak vertikalnya. Lebih lebih diketahuinya itu dari letak vertikal. Kalau dua ini atas sama tengah itu letak horizontalnya. Lebih kalau untuk yang horizontal itu lebih ke gelombang S-nya. Jadi yang gelombang P kita titikin dulu ya sebentar. Nah, ini kira-kira di sini kita titikin aja. Eh. Nah, di sini. Lalu untuk yang gelombang S, kita asumsikan itu kita melihatnya itu dari letak vertikalnya. Itu di sebelah sini. Nice. Nah, nantinya seperti ini. Nah, untuk ini selanjutnya itu sampai 15 data tersebut nanti jadinya seperti ini sudah diketahui. Nanti kan tadi kan yang IWT 2020. Nah, hasilnya nanti tadi TP-nya waktu gelombang P-nya itu sekitar 14.000, lalu yang gelombang S 27.000. Nah, hasilnya tadi sama dengan 12.000. Yang 27.000 tadi dikurangi sama ini. Ya sekitar ya hasilnya DT-nya 12.000. Lalu R-nya jarak epicenternya jarak seismometer terhadap epicenternya itu sekitar 87.000. Lalu kita yang kedua tadi mana? Nah, yang B, lalu dari data tersebut kita plotin gelombang EW, NS, dan UD yang sudah di picking tadi. Nah, tadi itu yang gelombang ini namanya kita menggunakan menentukan picking P dan picking S-nya. Jadi kayak gelombang P dan gelombang S-nya letaknya gitu. Jadi seperti itu. Lalu untuk stasiun, nah ini stasiun yang saya pilih gitu ya. Saya menentukan ini apa namanya? Untuk stasiunnya itu di IWT. Nah, ini plot gelombang EW NSUD yang sudah di picking P dan S waves untuk stasiun IWT 022, IWT 024, dan IWT 025. Itu hasilnya seperti ini. Untuk IWT 022 seperti ini. EW-nya 4.000, NS-nya 5.000.
UD-nya 1000, sekitar 1000. Untuk IWT 024 juga sama seperti ini. Hasilnya EW-nya 4000, NS-nya 6000, UD-nya 1000. Dan IWT 025 seperti ini. Nah, ini plot gelombangnya seperti ini. Nah, untuk yang C kita mengupload menggunakan aplikasi Iris untuk menentukan epicenternya. Jadi epicenternya seperti ini. Tadi saya sudah mencoba untuk kan saya menggunakan sebentar menggunakan stasiun. Nah, stasiun IWT 022, 024 dan 025. Kita masukin di sini yang tadi hasilnya untuk IWT 022 kan untuk tabelnya kan datanya seperti ini. IWT 022. 022. Nah, ini lead latitude dan longitude-nya tuh seperti ini 40.000, 40.000, terus longitude-nya 141,0523 seperti ini, dibulatkan. Lalu distance kilometernya itu jarak R-nya ini jarak seismometer terhadap epicenternya itu 107. Nah, seperti ini. Dan untuk berikutnya juga sama, yang 24, yang 024 IWT itu seperti ini, 40.02612. Lalu longitude-nya ini 14145, 24141298. Lalu distance kilometernya yang ini 107 seperti ini. Lalu yang berikutnya juga sama, IWT 025. IWT 025 itu yang ini. Nah, 39.000 latitude-nya, 140 longitude-nya. Nah, sama kan sama distance kilometernya 100.000 seperti ini. Lalu kita nah ini nanti itu otomatis seperti ini. eh Terhadap ada letak garis lingkaran ini. Jadi kita itu untuk menggunakan iris ini minimal minimal itu harus menggunakan 3 stasiun atau 3 stasiun. Itu fungsinya agar nanti kita bisa melihat keakuratan dari letak apa sebentar letak letak epicenternya. Jika kita nantinya menggunakan dua station, itu nanti akan terjadi ketidakakuratan. Soalnya nanti kan kalau misal kita coba nih, nah kita coba aja yang IWT 025 itu, ini kita hapus ya coba. Nah, nanti kita kan ada dua nih letak epicenternya kan jadi bingung ya antara sini atau sini kan soalnya epicenter itu letak eh, kayak garis hubung terhadap misal kita menggunakan 2 stasiun jadi kayak garis hubung antara dua garis tersebut jadi kalau gini kan ada dua ya letak epicenternya tidak akurat jadi kayak ada nggak akurat lah. Nah, nanti kalau kita menggunakan, jadi minimumnya itu harus ada tiga station, begitu. Sebentar, kita tulis dulu IWT 025, sekitar berapa tadi? IWT 025, 39, IWT 025, terus ininya 140 segini. Lalu ada eh, jaraknya, jaraknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa menentukan garis letak yang bertemu gitu ya. Dari 3 garis ini yang kalau ketemu kan sekitar di sini lah ya. Kalau di sini kan nggak mungkin ya. Jadi titiknya itu sekitar di sini. Untuk yang pink ini kan, yang pink itu yang
IWT 024, yang hijau, yang biru ini coba kita tekan. Yang biru ini, yang biru 025, yang hijau IWT 022. Jadi kita menggunakan minimal 3 stasiun, yaitu terserah 3 stasiun, kalau lebih malah lebih akurat lagi letak epicenternya. Jadi kita pastikan aja. Jadi kan letak ininya, letak latitude dan longitude dari data Jepang itu yang aslinya itu di ini 39,4 sama longitude-nya 141,9. Kita show dulu. Nah, jadi betul sekitar di sini. Tadi kan saya ngiranya di sini ya. Ternyata di sini. Tapi sama aja. Sama lah ya. Jadi seperti itu. Lalu lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kan tadi plot menggunakan iris. Jadi saya kemarin seperti ini. Nah, ini letaknya di sini. Nah, untuk penjelasannya tadi kan hampir sama dalam menggunakan software Iris itu kita harus menggunakan minimum 3 stasiun atau seismometernya agar memudahkan untuk menemukan letak epicenternya. Jika menggunakan 2 stasiun akan terlihat letak epicenter di sebelah kanan dan kiri. Jadi kayak terlihat di sebelah sini dan sebelah sini, dan itu merupakan tidak akurat gitu ya. Jadinya letak epicenternya begitu. Nah, hal itu akan menimbulkan ketidakakuratan karena ambigu, sehingga dalam mengupload data lebih baik menggunakan minimum 3 stasiun atau lebih agar lebih akurat. Nah, di sini saya menginput 3 stasiun di IWT 022 dengan latitude 40.000 seperti tadi yang saya jelaskan. Dari data tersebut, untuk menentukan nilai jarak seismometer terhadap epicenternya, saya menghitung menggunakan MATLAB yang dari awal itu. Jadi hasilnya itu tidak jauh berbeda karena letaknya latitude dan longitude dari 3 stasiun yang saya pilih tadi itu juga hampir sama. Jadi hasilnya juga sesuai sesuai dengan sesuai dengan dari NIED gitu ya. Jadi pertemuan antara garis-garis lingkaran dalam stasiun adalah letak epicenternya. Jadi kan ini bertemuan ya pokoknya. Kan kalau epicenter kan pertemuan antara garis-garis tersebut gitu. Jadi di sini letaknya. Itu. Nah, ini kode MATLAB-nya yang tadi. Lalu yang kedua, nomor 2 tadi. Nomor 2, jelaskan tentang gelombang permukaan untuk penentuan bawah permukaan. Jadi, gelombang permukaan adalah gelombang yang menjalar pada bidang batas antara dua medium seperti antara udara dan air atau antara udara dan tanah. Gelombang permukaan dapat digunakan untuk menentukan struktur bawah permukaan tanah dengan menggunakan metode seismik refraksi. Metode ini mencoba menentukan kecepatan gelombang seismik V-nya yang menjalar di bawah permukaan dengan memanfaatkan waktu T-nya tiba gelombang pertama yang direkam oleh penerima. Jadi metode seismik refraksi didasarkan pada sifat penjalaran gelombang di mana medium bumi dianggap berlapis-lapis dan setiap lapisan menjalarkan gelombang seismik dengan kecepatan yang berbeda-beda. Semakin bertambah kedalamannya, batuan lapisan akan semakin kompak. Jadi pada bidang batas antara lapisan gelombang seismik akan merambat dengan kecepatan pada lapisan di bawahnya. Kecepatan gelombang bertambah dengan bertambahnya kedalaman. Salah satu metode perhitungan waktu tiba gelombang seismik untuk mencerminkan lapisan bawah permukaan adalah metode Hagiwara. Nah, dari kelebihan dari metode Hagiwara ini, lapisan bawah permukaan dapat ditampilkan mengikuti kontur bawah permukaan. Berbeda dengan metode intercept time yang menganggap lapisan di bawah permukaan adalah flat bidangnya. Terutama untuk lapisan yang tidak flat, metode Hagiwara lebih akurat dalam menentukan struktur bawah permukaan. Jadi, untuk menentukan bawah permukaan itu lebih baik menggunakan metode Hagiwara karena lebih akurat gitu ya. Jadi yang nomor 3, jelaskan tentang multi-channel annulus surface wave atau MASW dan
space speed spatial autocorrect correlation SPAC untuk penentuan kecepatan geser VS-nya di bawah permukaan. Jadi multi-channel analysis surface wave itu dan spatial autocorrect correlation adalah dua metode yang digunakan untuk menentukan kecepatan gesernya. Untuk multi-channel analysis surface itu metode seismik non-invasive yang digunakan untuk menentukan kecepatan gelombang bawah permukaan. Metode ini menggunakan gelombang permukaan Rayleigh yang dihasilkan oleh sumber getaran yang ditempatkan pada permukaan tanah. Gelombang permukaan ini kemudian direkam oleh sejumlah penerima yang ditempatkan pada permukaan tanah. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan kurva dispersi, yaitu hubungan antara frekuensi gelombang dengan kecepatan gelombangnya. Dari kurva tersebut, kecepatan gelombang dapat ditentukan dengan menggunakan teknik inversi. Kalau yang spatial autocorrelation itu metode yang digunakan untuk menentukan kecepatan gelombang geser bawah permukaan dengan memanfaatkan korelasi spasial antara sinyal seismik yang direkam oleh sejumlah penerima yang ditempatkan pada permukaan tanah. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa sinyal seismik yang direkam oleh penerima yang berdekatan memiliki korelasi spesial yang tinggi. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan kurva korelasi spesial, yaitu hubungan antara jarak antara penerima dan nilai korelasi spesial. Dari kurva korelasi spesial ini, kecepatan gelombang VS-nya dapat ditentukan dengan menggunakan teknik inversi. Jadi kedua metode ini itu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan gelombang gesernya di bawah permukaan dengan akurasi yang tinggi. Namun, yang metode MESW ini lebih umum digunakan karena lebih mudah dilakukan dan lebih cepat menghasilkan datanya. Sedangkan yang metode SPIC itu lebih mudah dilakukan dan lebih cocok digunakan untuk kondisi di mana akses ke permukaan tanah terbatas atau sulit dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas untuk menjelaskan soal-soalnya, jawabannya. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.